Assalamualaikum Pak Eko. Jadi sekarang saya ini akan menjelaskan kondisi Bapak ke teman-teman saya untuk pergantian shift untuk shift malam nanti. Jadi teman-teman ini Bapak Eko, usianya 28 tahun dengan diagnosa medis demam berdarah dan DHF. Bapak Eko ini sudah dirawat ke hari kedua. Kondisi umum pasien itu sedang kesadaran komprosmentis. Tanda vital saat ini tekanan darahnya itu 110/70 mmHg, nadinya 90 kali per menit, suhunya 38,5 Celcius dan saturasinya itu 20 kali per menit. Jadi Bapak ini masuk dengan keluhan demam dan saat ini masih mengalami demam serta mual. Hasil lab terakhir itu trombositnya 80.000 sehingga masih dalam pemantauan karena risiko penurunan lebih lanjut. Jadi Pak, apakah badan Bapak masih terasa panas dan mual? Jadi baik, dari hasil pengkajian akral teraba hangat suhu masih meningkat dan nafsu makan menurun, sehingga diagnosanya itu hipotermia, risiko hipovolemia dan defisit nutrisi. Jadi untuk teman-teman shift malam bisa lanjutkan monitoring suhu tubuh dan tanda vital, terus pantau intake dan output cairannya, lanjutkan kompres hangat di aksila untuk membantu penurunan suhu. Anjurkan pasien minum air putih kurang lebih 2 liter per hari jika tidak mual, dan kolaborasi pemberian paracetamol drip 1 gram sesuai instruksi medis. Waspadai juga tanda-tanda perdarahan atau penurunan kondisi pasien. Jadi teman-teman ada yang ditanyakan? Jadi baik Pak, kalau Bapak merasa masih lemas atau pusing, ada tanda perdarahan seperti mimisan atau bintik merah, Bapak bisa segera panggil perawat ya. Permisi Pak. Assalamualaikum Bapak, sudah beda dengan Pak Anton. Oke Bapak Anton, jadi sekarang saya akan memperkenalkan perawat yang akan melanjutkan shift pada hari ini. Jadi saya akan jelas nanti ke perawat selanjutnya. Jadi kenapa ini Bapak Anton, usianya 45 tahun, sekarang sudah hari keempat dirawat di rumah sakit ini. Nah, diagnosa medisnya itu diabetes mellitus tipe 2 dan ulkus medis. Nah, setelah tadi dilakukan pengecekan gula darahnya itu masih tinggi, yakni 195. Kemudian juga saat dilakukan TTV itu semuanya kondisinya itu normal. Nah, saat di siang itu Bapak itu mengeluh bahwa belutan mukanya itu terasa gatal. Nah, sekarang Bapak belutan mukanya itu masih terasa gatal. Oh iya, sudah tidak ya. Nah, kalau begitu, dan bisa juga dilihat ini sudah tidak ada juga baru yang muncul ya. Terus berdasarkan keadaan Bapak saat ini itu terdapat 3 diagnosa keperawatan yang bisa diangkat. Yang pertama itu ketidakstabilan gula darah. Jadi diharapkan perawat selanjutnya nanti itu melakukan pengecekan gula darah secara rutin ya. Kemudian juga itu pastikan snack sorenya itu sesuai dengan diabetes mellitusnya. Kemudian ingatkan juga itu pasien tidak makan di luar menu rumah sakit. Kemudian juga itu tadi itu sudah dilakukan injeksi insulin sebanyak 10 unit. Kemudian diagnosa yang kedua. Kemudian diagnosa yang kedua itu ada gangguan integritas kulit. Jadi nanti perawat itu diharapkan monitor pembiasaan pada belutan lukanya nih kalau ada. Kemudian pastikan posisi kakinya itu harus posisi kakinya itu harus lagi nih. Kemudian pantau juga nanti posisi kakinya itu harus elevasi dengan satu bantal. Kemudian jaga alas duduknya itu agar tidak lembab. Kemudian juga itu ingatkan pasien untuk tidak menggaruk area lukanya kalau terasa gatal. Nah, kemudian diagnosis keperawatan yang ketiganya itu ada risiko infeksi. Jadi perawat nanti itu monitor suhu tubuhnya. Kemudian juga itu pertahankan sterilitas balutannya. Kemudian juga itu edukasi keluarganya saat kontak dengan Bapak itu harus pakai masker. Kemudian juga itu tadi itu pada pukul 6 itu telah diberikan Ceftriaxone 1 gram melalui
infusnya tadi. Ya mungkin itu saja. Oke, Bapak sudah selesai ya. Baik, selamat malam. Nah, jadi di sini aku kali ini untuk melanjutkan shift pada siang hari tadi. Nah, untuk ini ada 3 diagnosa perawatan yang diambil tadi, yaitu bersihan jalan tidak efektif, ansietas, dan defisit pengetahuan. Nah, untuk bersihan jalan tidak efektif itu tadi otot bantu nafasnya itu masih pakai otot interkostal nominal, dan pernapasan itu menurun dari sebelumnya. Untuk sekutumnya itu masih berwarna putih kental dan keluar tadi sekutumnya sedikit pasca nebulizer. Untuk lanjutannya itu pantau penapasan Gina, kemudian pertahankan posisi semipolot pada Gina. Untuk ansietasnya itu gelisahnya itu berkurang dan sudah tidak ada tremor. Untuk lanjutannya itu monitor tanda nonverbalnya saat sesak muncul kembali, dan pastikan juga jam kunjungan dibatasi agar Gina itu bisa istirahat total malam ini. Untuk defisit pengetahuan itu evaluasi kembali keluarga tentang mengenai tanda serangan berat sebelum pulang, dan pastikan juga pasien tetap menggunakan masker jika keluar kamar ataupun terpapar AC yang dingin. Untuk sesi selanjutnya itu mungkin nebulizernya itu dijadwalkan kembali, dan monitoring juga sampai waspada siapa ada serangan asma berulang pada dini hari, dan edukasi juga ingatkan kembali teknik batuk efektif jika pasien terbangun karena batuk. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari perawat. Baik, untuk Dina ada pertanyaan? Baik, mungkin itu saja. Miss Dina. Permisi Ibu Dina. Ibu kita dengar gak? Oh iya. Nah, di sini itu kita sedang melakukan operan di mana saya akan menjelaskan kondisi ibu ke teman-teman nurse yang akan melanjutkan perawatan di malam ini. Nah, teman-teman, perkenalkan ini Ibu Dina. Nah, Ibu Dina ini dia mengalami stroke hemoragik dan sudah dirawat hari ke-6. Saat ini kondisinya ibu itu lemah dan sering merasa mengantuk. Kemudian untuk update terbarunya, sore ini itu ibu sudah menerima hasil CT scan dan sudah ditemukan bahwa pendarahannya stabil dan tidak ada perluasan dari pendarahannya. Kemudian engine yang terpasang juga bisa dilihat bahwa engine-nya paten. Jadi karena ibu ini mengalami penurunan kemampuan otak untuk menyesuaikan perubahan tekanan, perlu untuk melakukan monitor BCS dan pupil tiap 4 jam. Kemudian pertahankan posisi kepala elevasi 30 derajat, lalu edukasi keluarga tanda dari kondisi gawat darurat. Lalu karena pasien ini mengalami defisit perawatan diri, pertama itu harus sering mengecek integritas kulit di area punggung karena rawan mengalami dekubitus. Kemudian lakukan alih baring tiap 2 jam, lalu bantu keluarga cara membersihkan area genitalia. Kemudian karena ibu juga ini mengalami risiko jatuh, monitor status gelisahnya pasien pada malam hari, karena biasanya ibu ini dikeluhkan oleh keluarganya sering mengalami gelisah pada malam hari yang menyebabkan pergerakannya itu kurang terkontrol. Lalu pastikan penguncinya ini roda bed terpasang dengan kuat dan ingatkan keluarga jangan untuk menurunkan side rail apabila tidak diperlukan. Jadi itu saja ibu ya, ibu bisa lanjut istirahat. Selamat malam Bapak Jonathan. Jadi di sini kita akan melakukan pertukaran shift. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Bapak kepada perawat yang menjaga shift malam. Nah, jadi perkenalkan ini Bapak Jonathan, usianya itu 35 tahun. Untuk masa rawatnya itu sudah hari ketiga. Nah, untuk diagnosa medisnya itu fraktur femur sinistra dan ada 3 diagnosa perawatannya itu nyeri akut, gangguan mobilitas fisik dan resiko disfungsi neurovaskular perifer. Nah, untuk tindakan keperawatan yang sudah kami lakukan yaitu untuk observasinya itu kita sudah mengkaji skala nyerinya Bapak Jonathan. Nah, untuk hasil yang didapat itu 5/10. Bagaimana Bapak masih kita rasa nyeri sekarang? Masih nih Bapak. Nah, untuk selanjutnya itu kita sudah mengobservasi kemampuan gerak jari kakinya
dan untuk hasilnya itu masih bisa digerakkan. Kemudian kita sudah monitoring sirkulasi perifernya, untuk hasilnya itu dalam batas normal. Kemudian kita juga sudah monitoring evaluasi CRT-nya, untuk hasilnya itu kurang dari 2 detik. Nah, untuk terapeutik yang sudah kita terapkan yaitu mempertahankan imobilisasi ekstremitas kirinya, terus membantu pemenuhan kebutuhan dasar pasien, melakukan evaluasi ekstremitas kiri, dan melatih ROM pasien. Kemudian untuk rencana tindakan yang akan dilakukan itu monitoring skala nyeri dan evaluasi efektivitas analgetik, pertahankan posisi mobilisasi ekstremitas, kemudian lanjutkan bantuan ADL pasien, dan observasi toleransi pergerakan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk Bapak Jonathan ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selamat malam Ibu, sebenarnya dengan Ibu Indah. Jadi Ibu, saya perawat shift sore. Jadi di sini saya akan menjelaskan kondisi Ibu untuk nanti pada perawat yang akan berjaga di shift malam ya Bu. Jadi teman-teman, ini itu Nyonya Indah dengan diagnosa medisnya itu pneumonia, hari perawatannya itu sudah hari keempat. Kondisi umumnya itu pasiennya sedang, kesadaran kompos mentis, dan tanda vitalnya itu sudah dalam batas stabil. Nah, jadi Ibu Indah ini itu mengalami batuk berdahak. Sebelumnya itu sudah dilakukan fisioterapi dada untuk membantu pengeluaran sputumnya. Jadi Ibu, bagaimana Ibu, batuk dan napasnya sekarang masih sesak atau tidak? Oh iya, jadi batuknya masih ada, terus dahaknya juga sudah mulai keluar dan sesaknya berkurang. Dan untuk diagnosa keperawatannya itu ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi untuk perawat nanti yang bekerja pada shift malam itu bisa mungkin dilakukan monitor kelancaran jalan nafasnya, terus berikan posisi tidurnya semivolar, anjurkan banyak minum air hangat sebelum tidur, dan injeksi antibiotiknya sebelum makan. Baik Bu, jadi itu saja keadaan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu atau teman-teman? Baik Bu, jika tidak ada kami permisi Bu. Oke, baik, jadi setelah menerima laporan dari shift sore, jadi kita ada 10 pasien dengan 2 mandi total care, 6 partial care, dan 2 minimal care. Jadi untuk pembagiannya dari Nola tolong untuk parsial dan parsial, 2% parsial. Untuk Nurse Kofifa tolong total care dan minimal care. Untuk Nurse Rati tolong parsial dan minimal. Dan untuk Nurse Nasmi parsial, dan saya sendiri akan merawat pasien total dan parsial. Nah, untuk selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan oleh shift sore tadi, diharapkan semua teman-teman bisa melaksanakan semua yang telah diberitahu oleh shift sore, dan apabila ada perkembangan tetap bisa memberikan perawatan yang maksimal kepada pasien. Dan selanjutnya untuk bisa teman-teman untuk care kepada pasiennya masing-masing, merawat pasiennya masing-masing, dan kita akan bertemu lagi di sini untuk post conference pada jam 7 pagi. Baik, Ustaz. Oke, sekarang sudah jam 7 pagi, jadi saatnya kita melakukan post conference. Jadi saya harap teman-teman bisa melaporkan apa saja yang telah dilakukan kepada pasien yang menjadi bagian dari tanggung jawab teman-teman selama waktu shift kita. Jadi saya dimulai dari saya. Jadi untuk mengenai ini saya sudah melakukan personal hygiene, yaitu oral hygiene sebelum tidur, dan untuk sudah memposisikan posisi bantal setinggi 50 derajat. Bagaimana dengan Bismillah? Kalau saya tadi Bapak Anton, saya sudah cek gula darahnya sedang berkala, dan saya juga sudah ganti balutan lukanya, dan tidak ada rembesan pada luka, dan juga saya sudah memantau suhu tubuh pasien juga tadi. Untuk Bapak Erik, saya sudah memantau suhunya juga, terus saya sudah memberikan kompres hangat kepada Bapak Erik. Mbak Suami bagaimana? Ada satu anaknya, jadi anaknya ini dia mengalami persidangan tidak efektif, jadi saya langsung melakukan proses yang sekolah.
Nyonya Indah, sudah dilakukan tindakan monitor pernafasannya, terus fisioterapi dada, pemberian edukasi dan pemberian antibiotik. Oke, baik. Berarti semua tindakan telah dilakukan. Selanjutnya teman-teman bisa mempersiapkan untuk apa saja akan diberikan kepada perawat pagi, seperti tindakan apa saja yang perlu dilakukan, dan selama dalam shift kita ini juga tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi. Jadi alhamdulillah, maka dari itu press conference saya akhiri. Terima kasih.